Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Bertemu dengan kita lagi dengan Kak Cynthia, Kak Stefani, dan Kak Fido. Gimana kabar Kak adik-adik di rumah? Pasti luar biasa ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita hari ini. Kak Stefani akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami untuk memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Kau memberkati, siapkan hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu saja, hanya dalam nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini, hari apa ya Kak Stefani? Hari ini, Wah, ada yang tahu nggak adik-adik hari ini hari apa ya? Ini tanggal 14 Februari, berarti hari Valentine ya. Jadi karena kasih itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Dia yang telah rela mati buat kita, menebus dosa kita semua. Benar kan Kak Stefani? benar banget. Jadi kita mau pujikan pujian ini karena kasih Yesus adalah yang terindah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke adik-adik, siapa yang percaya bahwa kita istimewa untuk Tuhan? Kak Stefani percaya? Percaya dong. Kak Fido? Saya. Oke, karena kita adalah yang teristimewa. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan
miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, Istimewa. ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, Karena kita berharga di matanya. berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi. Istimewa. Masih semangat puji nama Tuhan, adik-adik. Semangat lah ya pasti. Karena kita saat ini mau lebih lagi bersuka cita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, Ku temukan juru selamat. temukan juru selamat. Karena Dia mengasihi. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Amin. Ya, mari adik-adik kita persiapkan persembahannya. Untuk persembahannya bisa dititipkan ke orang tua ya adik-adik. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan yang ada di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa beribadah dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami padamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Engkau sungguh baik Tuhan, buat setiap hari-hari kami.
berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Uraikan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan bahwa Engkau sungguh Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, kita bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan
memberikan hikmatnya supaya kita bisa memahami cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kalau tadi kami boleh bersukacita dengan pujian kami, kali ini kami mau bersukacita dengar cerita firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi dan pimpin kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, ayat hafalan yang kami baca bersama-sama boleh memberkati kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rahab! 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 Iya Tuhan, iya Tuhan. Bawa keluar semua orang-orang yang sudah masuk di rumahmu. Aku dengar ada 2 orang masuk ke rumahmu. Cepat bawa keluar dia ke sini. Tuhan, memang ada orang masuk ke rumahku, tapi hamba tidak tahu dari mana dia berasal. Sebelum pintu gerbang kota ditutup, 2 orang itu sudah melarikan diri. Mungkin kalau tuan-tuan mengejar sekarang, pasti saya jamin tuan-tuan akan mendapati orang itu. Cepat kejar dia supaya tidak kehilangan. Anak-anak, percakapan itu terjadi ketika Yosua dipilih dan ditetapkan menjadi pengganti Musa. Untuk apa? Untuk menyeberangi sungai Yordan dan merebut kota Yeriko. Nah, si Rahab ini adalah satu tokoh perempuan yang akan kita kenal melalui cerita di siang hari ini. Siapakah Rahab? Apakah dia seorang menteri? Bukan. Apakah dia seorang presiden? Juga bukan. Apa? Seorang dokter? Bukan. Dia bukan siapa-siapa. Rahab ini hanya seorang wanita yang tinggal di sebuah negeri dan tinggal di sebuah kota. Nah, Rahab ini adalah perempuan yang ingin dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kenapa perlu diselamatkan bangsa Israel? Ternyata Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah itu ingin membawa bangsa Israel keluar dan memenangkan. Nah, lewat Rahab inilah Allah menyelamatkan Israel. Dengan cara apa? Rahab menyembunyikan 2 pengintai yang tadi dicari-cari oleh siapa? Ternyata itu adalah orang-orangnya Raja Yeriko. Kedatangan 2 pengintai ini ke rumah Rahab terdengar oleh orang-orang, dan orang-orang yang ada di sekitar itu laporan nih kepada Raja Yeriko. Makanya Raja Yeriko menyuruh orang-orangnya ketemu dengan Rahab. Nah, melihat hal itu Rahab gemetar. Siapa sih yang gak takut kalau rumahnya digedor-gedor, kalau rumahnya itu didatangi pejabat-pejabat? Siapa yang gak takut? Rahab pun juga takut. Tapi Rahab percaya. Rahab tahu bahwa semua ini ada dalam rencananya Allah. Semua ini ada dalam perencanaan Allah. Buktinya apa? Buktinya sebelum ini Yosua itu sudah mengatur segala strategi, mengatur segala perencanaannya. Untuk apa? Untuk menggenapi apa yang dikatakan Tuhan, bahwa dia nanti yang akan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Nah,
ketika Rahab melakukan perintah, ketika Rahab melakukan apa yang ada dalam hatinya, Rahab itu percaya ini orang adalah orang suruhan Allah yang akan nanti menyelamatkan aku. Makanya Rahab menyembunyikan 2 pengintai ini. Ketika orang-orang dari Raja Yeriko pergi meninggalkan rumahnya si Rahab. Rahab yang menyembunyikan 2 pengintai disotoh rumahnya, ditutupi dengan batang rami, dia naik. Ya, sebelum 2 pengintai ini tidur, Rahab ngomong, kamu kan sudah kubantu nih, kamu sudah kuselamatkan loh dari orang-orang itu tadi. Kamu pasti denger toh, aku tadi dipanggil-panggil, itu nyariin kamu. Nah, aku minta tolong. Ya, aku minta tolong banget. Kamu jangan lupakan loh kebaikanku. Aku sudah berbuat ramah loh kepadamu. Jadi nanti kalau terjadi apa-apa, aku minta tolong aku, ayahku, ibuku, keluargaku, dan kaumku, tolong, please, kami diselamatkan ya. Ya, kami diselamatkan ya. Baik, aku akan pegang janjiku. Apabila negeri ini nanti diserahkan Tuhan kepada kami akan menyelamatkan engkau. Sebagai bukti terima kasih kami kepadamu, sebagai bukti kesetiaan kami kepadamu, kami tidak akan melupakan engkau. Terima kasih. Kalau begitu, sekarang ya aku minta tanda dong. Aku ndak mau nanti kamu tiba-tiba ngapusi aku. Ya toh, wis tak selamat ke dari orang-orang Raja Yeriko. Ternyata kamu malah bohongnya aku. Ya aku ndak mau loh kayak gitu. Baik, nanti aku akan nitik. Nitik itu apa ya? Bahasane nitik, aku akan memberikan tanda. Ya, kamu kasih aku tanda. Ketika kamu turunkan nanti, ketika aku akan kamu selamatkan nanti, disitulah nanti aku akan melihat, itu rumah orang yang telah menyelamatkan. Semua yang sudah kamu kerjakan untuk aku akan mengingat kebaikanmu. Shh. Mungkin ini saatnya kalian berdua bisa pergi dari rumah. Kalian nanti lewat jendela ini turun lewat dengan tali. Ya, nanti aku akan berikan tali ini. Kalian berdua turun di situ. Pergilah ke pegunungan dan menetaplah 3 hari lamanya di sana. Supaya apa? Supaya si pengejar-pengejar, orang-orangnya Raja Yeriko ini sudah kembali, tidak menjumpai kalian. Setelah 3 hari, kalian berdua boleh melanjutkan perjalanan. Baik, kami akan pergi lewat jendela yang kamu sediakan dengan tali itu, tali kirmisi itu. Nah, nanti biarkan tali itu tetap di situ. Supaya apa? Supaya kami ngerti bahwa rumah yang ada talinya kirmisi itu adalah orang yang sudah menolong kami, orang yang sudah membantu kami. Nah, orang-orang yang di dalam rumah itu nanti yang akan diselamatkan. Karena apa? Karena seluruh penduduk kota ini akan dimusnahkan kecuali orang-orang yang ada di rumahmu. Kalau sampai orang yang ada di rumahmu keluar dari rumahmu dan ikut dimusnahkan, itu sudah bukan tanggung jawab kami. Tanggung jawab kami hanya orang-orang yang ada di dalam rumah. Kamu,
ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, ataupun saudaramu perempuan. Kalau dari antara mereka keluar saja dari rumahmu dan akhirnya ikut musnah, itu sudah bukan tanggung jawab kamu. Baik, perjanjian ini akan saya pegang. Ingat, keluarlah kalian dari jendela ini lewat tali kirmisi ini. Menetaplah di pegunungan selama 3 hari di sana, sampai pengejar-pengejar itu kembali ke kota ini. Pasti kalian akan selamat. Terima kasih, kamu sudah membantu kami. Kamu sudah menolong kami. Saatnya kami akan pergi. Biarkan semua yang sudah terjadi hari ini menjadi perjanjian kita. Ingat tadi ya, semua yang ada di rumahmu yang akan diselamatkan. Selebihnya itu bukan jadi tanggung jawab kamu. Dari firman Tuhan siang hari ini, kita boleh belajar bahwa setiap kita bisa Tuhan pakai untuk suatu tujuan yang sudah Tuhan rencanakan. Yang kedua, anugerah keselamatan itu diberikan bukan hanya untuk 1 atau 2 orang saja. Bukan untuk sebuah golongan, juga bukan untuk sebuah kelompok. Anugerah keselamatan diberikan kepada siapa saja yang mau membuka hatinya, yang mau membuka dirinya, yang mau merespon panggilan Tuhan, bisa memperoleh keselamatan. Kalau Rahab bersama dengan ayah ibunya, saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya diselamatkan dengan benang tali kirmisi yang warnanya merah pekat, kita pun bisa diselamatkan. Dengan apa? Dengan tetesan darah di atas kayu salib yang sudah Tuhan Yesus korbankan untuk karya penebusannya bagi kita semua. Bukan dengan barang atau emas, perak atau hal-hal yang harganya mahal, bukan. Tuhan Yesus menebus kita, Tuhan Yesus menyelamatkan kita melalui darahnya yang tertetes, darahnya yang tercurah, darah yang tak bernoda dan tak bercela. Seperti dalam firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Mari kita bersama-sama membacanya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Mari, siapa yang rindu memperoleh keselamatan itu, buka hati kita, buka diri kita, dan katakan, Tuhan, aku mau Engkau menyelamatkan aku. Aku mau Engkau memakai hidupku. Aku mau Engkau memakai aku lebih lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama akan katakan kepada Tuhan. Taruh tangan kalian di atas dada dan satu diangkat. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengerti, kami boleh belajar, kami boleh mengenal seorang Rahab yang Engkau pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kami pun rindu Tuhan Engkau memakai kami. Kami rindu Tuhan Engkau membuat hidup kami layak di hadapan-Mu, layak mempermuliakan nama-Mu, layak melayani Engkau. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib yang boleh menebus dosa-dosa kami, yang boleh Tuhan Yesus membayar lunas hidup kami. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siang ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah mengambil satu komitmen ingin mempermuliakan nama Tuhan, membuka diri mereka, membuka hati mereka
memperoleh keselamatan daripadamu, mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Engkau memberkati mereka, memberkati Tuhan Yesus studi belajar mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati segala hal yang mereka kerjakan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang lainnya dimanapun mereka berada. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online, itu semua juga karena karya-Mu. Itu juga atas kendali-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, untuk pujian yang boleh kami berikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi. Jam berapa Kak Stefani? Jam 10:30. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.